Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi bersama Widi dalam Talkshow Kesehatan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dengan Radio Cakala FM. Dan seperti biasa, kali ini Widi telah mengundang salah satu narasumber yang sangat luar biasa, tentunya berasal dari RSUD Langsa, yaitu Dr. Lilia Yarisman, spesialis THT. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai informasi bahwa dokter Lilia ini merupakan dokter spesialis THT terbaru di RSUD Langsa. Bener ya dok? Benar. Udah berapa lama dok bertugas di RSUD Langsa? Baru 2 minggu. Oke, mungkin agar pemirsa di rumah lebih familiar dengan narasumber kita, boleh diperkenalkan dulu dokter secara lebih lengkap agar pemirsa yang ada di rumah bisa mengenal sosok narasumber kita pada hari ini. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Lilia Yarisman, SPTHT. Saya baru bertugas di sini kurang lebih 2 minggu, tepatnya di hari Selasa dan hari Kamis. Jika ada yang ingin berkonsultasi ataupun berobat, silahkan datang ke rumah sakit kami. Oke, berarti dengan bertambahnya dokter spesialis THT di RSUD Langsa, ini juga akan menambah jam praktek di spesialis THT ya dokter ya? Iya, betul. Berarti kalau untuk di RSUD Langsa, spesialis THT ada di hari apa aja nih dok? Selain prakteknya dokter tadi? Ada di hari Senin, hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Berarti Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Iya. Kalau untuk dokter sendiri di hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Oke, jadi untuk pemirsa yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan terkait THT, bisa langsung datang ke RSUD Langsa. Nanti bisa bertemu dengan dokter. Kita sapanya lebih enak dengan dokter Lilia ya. Ya, ada dokter Lilia dan juga ada dokter Elvira, ya, dokter ya. Oke dok, kalau kita berbincang-bincang ya dok ya, kalau Widi boleh tahu juga, kenapa sih dok tertarik untuk menggeluti atau memfokuskan diri pada dunia THT dokter? Nah, sebenarnya THT itu menarik ya, yang mungkin banyak orang tidak paham sebenarnya THT, telinga, hidung, tenggorokan itu dia satu saluran berhubungan, sehingga terkadang penyakit di telinga bisa diakibatkan karena penyakit di hidung juga ataupun di tenggorokan. Jadi itu lebih menarik menurut saya. Oke, berarti kalau ada masalah di tenggorokan bukan serta-merta itu gara-gara sesuatu yang ada di tenggorokan, bisa jadi dari hidung atau saluran-saluran tiga itu tadi ya dokter ya. Oke, nah pemirsa, khususnya pada hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat spesifik, yaitu infeksi tenggorokan. Benar? Nah, ini menarik nih ya. Kalau kita berbicara mengenai infeksi tenggorokan, tentunya banyak orang yang merasa sering merasa keluhan di bagian tenggorokan ya dok ya. Nah, untuk hari ini kenapa sih dok kita mengangkat tema ini dok? Sebenarnya kondisi infeksi tenggorokan di Indonesia ini seperti apa dok? Sehingga kita harus memberi edukasi pada masyarakat. Oke, infeksi tenggorokan itu dia sering banyak ataupun jumlah pasiennya lumayan banyak datang ke poli, yang mana dia tidak hanya mengenai pada anak-anak, dewasa juga ada. Terkadang mungkin pasien yang datang kadang bingung, tenggorokannya kok terasa ada yang aneh gitu, kira-kira penyebabnya apa, sehingga ini patut kita bahas lebih jauh lagi gitu. Oke, berarti memang ini sesuatu yang sering menjangkiti manusia, baik itu tua ataupun muda. Yes. Ya dokter ya. Nah, untuk penyebabnya sendiri ini bagaimana dok? Penyebabnya itu banyak ya, yang pasti bisa bakteri, bisa virus. Nah, itu sih salah satu penyebabnya. Namun biasanya penyebabnya itu kan harus kita ketahui dulu. Kalau misalnya dari tenggorokan, otomatis hubungannya ada dari pola makan, minum yang kita konsumsi gitu kan, sehingga dari situ kita bisa kelihatan ini sebenarnya ke arah mana nih penyakitnya gitu. Oke. Berarti kalau tadi saya tertarik dokter mengatakan ada pola makan yang menyebabkan terjadinya infeksi tenggorokan. Berarti kalau untuk anak-anak apakah tingkat resikonya itu lebih tinggi dok? Karena kan kita tahu anak-anak ya suka jajan ya, kita bilang ya dok ya. Ini gimana dok? Nah,
Jadi gini, anak-anak itu kan suka jajan yang mungkin kalau orang tuanya lebih aware, mungkin dia bisa tahu apa yang anak-anak itu makan gitu kan. Namun mungkin orang tuanya sibuk sehingga mungkin hanya jajan di luar yang pengawetnya lebih banyak gitu. Kemudian pun yang pedas gitu, sehingga kadang mereka hanya makan tanpa diawasi gitu. Nah, dari makanan tersebut kan mungkin ada bakteri di situ. Nah, kemudian kalaupun pedas gitu mungkin sering mengakibatkan radang, sehingga itu perlu dikasih tahu ataupun diberikan edukasi kepada orang tua bahwa apa yang dimakan anak-anak itu, apa yang diminum oleh anak-anak itu, ya mereka harus tahu sehingga biar lebih gampang pengobatannya. Namun jikalau memang sudah datang ke kami dengan susah makan ataupun tidak mau makan, mungkin kami akan periksa daerah tenggorokannya, lihat apa yang bermasalah gitu, kemudian kami terapi. Tapi yang penting orang tuanya itu harus tahu apa sih yang anak-anak ini makan dan minum gitu. Oke, kalau selain dari makanan ya dokter ya, itu kan bisa kita bilang faktor dari luar ya dok ya. Ada tidak dok faktor dari dalam yang menyebabkan infeksi tenggorokan dok? Nah ada, misalnya gini, tapi untuk anak-anak mungkin agak sedikit jarang. Biasanya tuh pada orang dewasa ataupun orang tua. Misalnya gini, contohnya Widi kan ini mahasiswa ya, otomatis misalnya pada saat mau ujian ataupun sedang mengerjakan sesuatu, lupa makan, terlambat makan, makan kalau lapar, kalau enggak ya enggak gitu. Nah setelah itu, setelah jamnya makan, yang dimakan pedas pula. Nah itu akan mengakibatkan gas di lambung itu lebih meningkat, sehingga itu terjadi setiap hari dan terus menerus, sehingga akhirnya reflux naiklah ke tenggorokan. Asam lambung itu tadi. Iya, dok. Itu lebih sering. Kadang pasien mungkin saya tidak ada punya asam lambung dok, mungkin ke perutnya tidak menimbulkan efek apa-apa, tetapi gasnya itu kan dia sama kayak udara ya, dia bisa kemana-mana. Cuman gasnya itu sudah menjalar kemana-mana, dan yang paling utama itu ke tenggorokan. Itu ciri-cirinya biasanya serak gitu kan, terus kayak ada lendir tapi susah dikeluarin gitu kan. Terus pagi-pagi biasanya kita kan suka minum air putih, pada saat minum tuh tenggorokan terasa kayak luka yang sedang kayak dicabik gitu. Nah, itu yang sering, tapi itu biasanya pada orang dewasa sih, tidak pada anak-anak. Ini mulai terasa ya dok. Oke dok, nah jadi apakah infeksi tenggorokan ini berbahaya dok? Maksudnya bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya atau seperti apa dok? Bahaya iya. Kalau pada anak-anak ya biasanya infeksi tenggorokan kan dia akan mengarah ke amandel. Kadang orang tuanya akan berpikir mungkin karena tenggorokannya sakit jadi amandelnya gede, ya itu benar. Jadi kalau misal itu dibiarkan terus-menerus, kalau pada anak-anak itu bisa mengakibatkan infeksi berulang, sehingga dikarenakan infeksi berulang pertumbuhan badannya jadi kurang. Kemudian kalau pada orang dewasa, kalau dikarenakan asam lambungnya itu naik, gas itu naik akan mengakibatkan kemerahan ataupun granul ya, tumbuh granul di tenggorokan gitu kan, sehingga seperti benjolan-benjolan gitu ya dok. Iya. Sehingga itu akan terasa mengganjal, terus perih gitu. Itu agak sedikit bahaya. Oke, gitu. Ini untuk penanganan awalnya ini seperti apa dok? Mungkin di rumah bisa melakukan terapi-terapi sebelum parah gitu dok? Baiknya gini, sebelum ibarat kata kita menjaga dulu sebelum sakit, mencegah ya dok? Mencegah dulu sebelum sakit ya. Baiknya pola makannya diatur, apa yang dimakan anak-anak itu diatur, apa yang diminum itu juga harus dijaga gitu, itu dulu. Namun kalau memang sudah terjadi ya tinggal kita obati, misalnya datang ke fasilitas kesehatan terdekat, sehingga orang tua ataupun si pasien ini lebih mengerti bagaimana cara mencegahnya, menjaganya. Terus kemudian jangan asal tenggorokan gak enak, minumlah larutan dan yang lain-lain gitu. Itu sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter. Kalau memang dokternya bilang boleh, silahkan boleh. Tapi kalau misalnya takutnya nanti malah memperparah keadaan. Gitu. Nah ini sepertinya adalah sesuatu yang sering terjadi di masyarakat ya dok. Karena mungkin masyarakat tidak bisa membedakan mana yang infeksi tenggorokan seperti dokter bilang tadi, atau menganggapnya ini panas dalam. Nah ini gimana nih dok? Dan gitu biasanya rata-rata
ini dok terasa perih tenggorokannya gitu kan, panasnya panas di dalam tuh terlalu gitu. Nah itu yang harus diwaspadai ya. Jadi kalau udah ada keluarga yang begitu, coba datanglah ke fasilitas kesehatan, ke RSUD, biar dilihat apa yang terjadi di tenggorokannya itu. Takutnya itu merah didiemin lama-lama jadi meradang, nanti lama-lama jadi nggak bisa makan kan kasihan. Itu sih yang harus lebih ditekankan. Kalau memang ada keluhan, langsung saja berobat gitu, biar dilihat gitu, karena kita nggak bisa bilang obat ini dulu, minum ini dulu, itu nggak boleh. Oh nggak bisa ya. Berarti harus dengan pemeriksaan yang lanjut. Nah dokter, mungkin secara lebih spesifik nih ya dokter ya, agar masyarakat tuh bisa benar-benar membedakan, oh ini nih infeksi tenggorokan nih, ciri-cirinya itu seperti apa dokter? Ciri-cirinya kalau misalnya pada anak-anak dulu ya mungkin dia jadi malas makan, batuk, kemudian mungkin bisa jadi pilek. Cuman yang harus diketahui ya, batuk pilek itu bukan ini tanda dia mau pinter, nggak ada itu ya. Iya, biasanya orang tua gitu, mau gede katanya. Mau gede, itu nggak ada. Kalau batuk pilek harus segera, karena gara-gara batuk pilek dan tenggorokannya infeksi itu berpengaruh ke semua organ nanti kan. Kalau orang dewasa ya terkadang orang dewasa ini kalau dia masih bisa nahan, nanti sebaiknya kalau memang udah terasa ada yang mengganjal, lendirnya susah dikeluarin, terus mendehem gitu, kemudian panas di dada, bawa aja lah ke ini, ke dokter. Jangan sampai nanti malah menimbulkan amandel ya dok ya? Bisa juga. Nah kalau untuk amandel ini sendiri nih dok, ini apakah memang sesuatu yang berbahaya dok? Karena tadi kan dari infeksi tenggorokan itu bisa jadi amandel ya dok ya? Bisa. Nah ini bisa mungkin mematikan atau gimana dok? Begini, infeksi amandel itu meradang pada amandel. Amandel itu dia kayak bakso di depan di tenggorokan kita itu. Berarti itu memang ada ya? Memang ada. Semua orang memang punya. Namun pada orang-orang tertentu dia akan membesar dikarenakan infeksi yang terus-menerus. Nah, bisa nggak mengecil? Bisa. Mengecilnya dikarenakan proses kronis. Artinya bukan dia hilang, gitu kan? Nah itulah yang harus diwaspadai. Kalau dia terus-terusan malah mengakibatkan ada nanah di situ, kemudian sulit menelan di situ, kemudian itulah yang harus kita pikirkan, kira-kira kalau misalnya amandelnya besar itu harus dioperasi atau enggak. Kemudian selain itu bisa mengakibatkan sumbatan jalan nafas, begitu. Sumbatan jalan nafas itu maksudnya sulit dia bernafas. Terus kalau anak-anak itu yang harus diperhatikan pada saat dia tidur malam, coba perhatikan apakah dia sering terbangun tiba-tiba kayak seperti megap gitu, terkejut gitu, kayak ngambil nafas abis itu tidur lagi. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian lihat arah nafas si anak tadi, dari hidung apa dari mulut gitu. Terus dia ngorok apa enggak? Kalau ngorok berarti dia ada yang nyumbat gitu. Itu harus diperiksa baiknya. Maaf dok, ini Widi tertarik sedikit nih ya dok ya. Ngorok nih dok, itu ngorok memang karena amandel. Kalau untuk orang dewasa gimana tuh? Bukan, enggak semua, juga ya, enggak semua. Ya? Enggak semua. Berarti untuk anak-anak tadi mungkin ya dok ya, yang sering terjadi. Yang sering terjadi pada anak-anak, dan lebih sering sih jumlahnya yang datang tuh pada anak-anak gitu. Nah dok, kalau amandel yang harus dioperasi itu amandel yang seperti apa dok? Karena kan amandel memang ada ya. Apakah amandelnya itu diangkat nanti jadi nggak ada lagi dok? Begini. Kalau amandel itu, kalaupun diangkat, memang amandel itu adalah salah satu sumber untuk daya tahan tubuh. Tetapi dengan diangkatnya amandel bukan berarti kita nggak punya daya tahan tubuh, masih banyak yang lain sumbernya. Kemudian tadi Widi bilang kalau diangkat itu kapan ya dok, gitu kan? Nah, coba perhatikan, misalnya Widi punya keponakan gitu ya, coba perhatikan dalam setahun itu dia ada 4 kali nggak infeksi tenggorokan amandelnya itu, infeksi amandelnya itu ada 4 kali nggak? Kalau ada 4 kali itu sudah sangat layak untuk diangkat. Kemudian selain itu amandel yang mengakibatkan sumbatan jalan nafas sehingga dia megap. Sehingga kualitas tidur baik anak ataupun orang dewasa yang punya amandel itu kurang gitu. Sehingga aktivitas sehari-hari pun kadang terganggu. Dan kualitas tidurnya tentunya akan menurun ya dok? Gitu. Itu sih saya rasa, cuman kalau memang ada keluhan
cobalah datang gitu biar dilihat sama-sama, karena amandel itu pun ada grade-nya, ada 0, 1, 2, 3 gitu kan. Jadi sampai grade mana dia, kalaupun dia sudah bertemu dengan anak lidah itu sudah layak gitu, karena sudah sumbat gitu. Oke. Baik, perbincangan yang sangat menarik nih dok ya. Widi juga tertarik, mungkin ini sedikit melebar dari tema ya, tapi mungkin masih dalam satu saluran juga karena THT ya dok ya. Kalau untuk sinus itu ada hubungannya nggak nih dok dengan infeksi tenggorokan tadi? Begini, mungkin bukan sinusnya ya, biasanya tuh alergi. Dia sepaket sih, alergi hidung bisa mengakibatkan alergi tenggorokan, tapi jangan salah, alergi itu kalau dihinggapi oleh bakteri tetap juga jadi radang, gitu, infeksi juga gitu. Bisa saja sih berhubungan, karena kan dari hidung ke belakang itu dia nyambung gitu ke tenggorokan gitu. Makanya salurannya satu ya. Satu. Gitu. Nah dok, untuk mengedukasi masyarakat yang ada di rumah nih dok, apa ya, mungkin pencegahan yang bisa dilakukan agar ini tidak terjadi dengan lebih parah nih, gimana dok? Pencegahannya ya simple sebenarnya ya, pola makan dijaga, apa yang masuk ke mulut itu dijaga, yang dimakan, yang diminum itu harus dijaga, kemudian ya pakai masker tetap gitu kan. Itu aja sih saya rasa. Sama ini makan itu yang sehat gitu, bukan yang kenyang, tapi yang sehat. Ya, yang sehat bukan yang kenyang. Oke. Dok, sedikit nih dok. Boleh. Ini apakah bisa menular nggak dok? Enggak ya dok? Menular. Oh, menular. Menular. Misalnya gini, kecuali kalau kita nggak pakai masker ya. Kalau ini ya alhamdulillah ya ada pelindungnya. Iya. Kalau misalnya kita ngomong gitu kan, droplet, jadi itu bisa nular gitu. Mirip-mirip. Ya misalnya virus, kita ngomong aja dia bisa nular. Itu semuanya bisa nular. Berarti bukan cuma COVID yang nular melalui droplet ya dok? Banyak. Infeksi tenggorokan juga bisa. Bisa. Ya, makanya masker sih penting. Berarti itu memang langsung gitu dok penularannya, atau gimana dok? Langsung bisa, cuman biasanya diiringi dengan mungkin pada saat ada bakteri tersebut daya tahan tubuhnya lemah, sehingga pertahanan kita nggak sanggup untuk melawan si bakteri yang masuk, jadinya akhirnya kita tumbang lah kira-kira. Berarti kembali lagi pada imun kita ya dok? Baik dokter, terima kasih atas perbincangannya dokter. Mungkin terakhir dokter ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ada di rumah, silakan dokter. Ya, makasih. Jadi pesan saya, jika memang ada kendala ataupun keluhan di bagian THT, silahkan datang untuk berkonsultasi sehingga penanganannya bisa lebih cepat. Itu aja sih. Baik. Sekali lagi terima kasih dokter atas waktunya dan ilmu yang sangat luar biasa kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter Lilia tadi bisa menginspirasi dan menambah pemahaman kita, terutama mengenai saluran-saluran di telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi demikian perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.